Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin membawakan materi tentang metabolisme karbohidrat. Nah, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang maka tak kenal. Maka dari itu, perkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama, Aulatus Syarah oleh saya sendiri. Yang kedua, Astiana Duyanti. Yang ketiga, Dita Reski Alfiani. Yang keempat, Jeffriano Robert. Yang kelima, Brian Mailano. Nah, dosen pengampu Ibu Tri Widayanti, Putri SSI MSI. Baik, langsung saja kita melangkah ke materi, yaitu definisi metabolisme karbohidrat. Karbohidrat berasal dari kata karbon dan air. Secara sederhana, karbohidrat didefinisikan sebagai polimer gula. Karbohidrat adalah senyawa karbon yang mengandung sejumlah besar gugus hidroksil. Karbohidrat paling sederhana bisa berupa aldehid, disebut polihidroksialdehid atau aldosa, atau berupa keton, disebut polihidroksiketon atau ketosa. Berdasarkan pengertian di atas, berarti diketahui bahwa karbohidrat terdiri atas atom C, H, dan O. Adapun rumus umum karbohidrat adalah Cn H2O N atau Cn H2NON. Selanjutnya, klasifikasi karbohidrat. Karbohidrat dapat dikelompokkan menurut jumlah unit gula dalam rantai dan lain sebagainya. Berdasarkan jumlah unit gula dalam rantai, karbohidrat digolongkan menjadi 4 golongan utama, yaitu yang pertama, monosakarida, terdiri atas 1 unit gula. Yang kedua, disakarida, terdiri atas 2 unit gula. Yang ketiga, olisakarida, terdiri atas 3-10 unit gula. Yang keempat, polisakarida, terdiri atas lebih dari 10 unit gula. Metabolisme karbohidrat. Metabolisme mencangkup sintesis atau anabolisme dan penguraian atau katabolisme molekul organik kompleks. Metabolisme biasanya terdiri atas tahapan-tahapan yang melibatkan enzim, yang dikenal pula sebagai jalur metabolisme. Metabolisme total merupakan semua proses biokimia di dalam organisme. Metabolisme sel mencangkup semua proses kimia di dalam sel. Tanpa metabolisme, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Karbohidrat merupakan hidrat dari unsur karbon C. Peristiwa ini banyak dijumpai pada tubuh makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, atau manusia. Selanjutnya, fungsi karbohidrat. Fungsi karbohidrat terbagi menjadi 2, yaitu 1. Fungsi primer adalah sebagai cadangan energi. Jangka pendek atau gula merupakan sumber energi. 2. Fungsi sekunder sebagai cadangan energi jangka menengah atau pati untuk tumbuhan dan glukogen untuk hewan dan manusia. Oleh karena itu, pada ikan, karbohidrat disimpan sebagai glikogen yang dapat dimobilisasi untuk kebutuhan cadangan energi. Karbohidrat merupakan sumber energi utama untuk hewan mamalia, tetapi kurang dapat digunakan secara efisien oleh ikan mamalia. Dapat menghasilkan energi sebanyak 4 kcal dan 1 gram karbohidrat, sedangkan ikan hanya dapat menghasilkan sekitar 1,6 kcal dan 1 gram karbohidrat. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu proses metabolisme karbohidrat. Peranan utama karbohidrat di dalam tubuh adalah menyediakan glukosa bagi sel-sel tubuh yang kemudian diubah menjadi energi. Glukosa memegang peranan sentral dalam metabolisme karbohidrat. Jaringan tertentu hanya memperoleh energi dari karbohidrat seperti sel darah merah serta sebagian besar otak dan sistem saraf. Glukosa yang diserap dari pencernaan makanan dibawa darah menuju ke seluruh sel tubuh. Dalam sitoplasma, glukosa akan mengalami glikosis, yaitu peristiwa pemecahan gula
glukosis yaitu jalur biasa untuk aktivitas atau kegiatan hidup yang biasa normal dengan hasil ATP terbatas, dan glukosis jalur cepat yang dikenal dengan jalur Embeden-Meyerhof untuk menyediakan ATP cepat pada aktivitas kerja keras, misalnya lari cepat. Mungkin cuma itu yang dapat saya jelaskan dari pemaparan materi saya. Selanjutnya adapun kemampuan ikan. Kemampuan ikan untuk memanfaatkan karbohidrat tergantung pada kemampuannya menghasilkan enzim amilase sebagai pemecah karbohidrat. Pada proses pencernaan makanan, karbohidrat mengalami proses hidrolisis, baik dalam mulut, lambung, maupun usus. Hasil akhir metabolisme karbohidrat adalah glukosa, fruktosa, laktosa, manosa, dan monosakarida lainnya. Selanjutnya, senyawa ini diabsorpsi melalui dinding usus dan dibawa ke hati oleh darah. Kebutuhan karbohidrat untuk suatu jenis ikan tidak mudah ditentukan. Namun apabila karbohidrat tidak ada dalam komposisi suatu pakan, maka nutrien lain sebagai protein dan lemak akan dikatabolisme menjadi energi dan tidak untuk pertumbuhan. Pengetahuan mengenai kebutuhan karbohidrat yang tepat bagi suatu jenis ikan sangat dibutuhkan. Penggunaan karbohidrat oleh jenis ikan yang berbeda juga sangat bervariasi, dan tampaknya ini berkaitan dengan kompleksnya sifat karbohidrat. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme karbohidrat. Yang pertama, pada keadaan kelaparan. Enzim-enzim utama dari glikolisis, AMP-SUN dan glikogenesis, aktivitasnya menurun. Sebaliknya, aktivitas enzim-enzim utama dari glucogenesis dan glikogenesis meningkat. Yang kedua, pada keadaan diabetes mellitus, aktivitas enzim-enzim tersebut mirip dengan keadaan kelaparan. Yang ketiga, pada pemberian makanan tinggi karbohidrat, aktivitas enzim-enzim glikolisis, AMP-SUN dan glikolisis meningkat. Sedangkan aktivitas utama glucogenesis dan glikogenesis menurun. Pembagian metabolisme karbohidrat terbagi menjadi 4, yaitu 1. Glikolisis, pemecahan glukosa menjadi asam prufat atau asam laktat. Apabila glikogen terjadi dalam suasana anaerobik, maka akan berakhir dengan asam laktat dan menghasilkan 2 ATP. Apabila dalam keadaan aerobik berakhir menjadi asam prufat dan 8 ATP. 2. Glikogenesis adalah reaksi pemecahan molekul glikogen menjadi molekul glukosa. Glikogenesis merupakan bentuk simpanan karbohidrat yang utama di dalam tubuh dan analog dengan amilin pada tumbuhan. 3. Glikogenelisis. Pemecahan glikogen dalam happer dan otot berbeda dengan enzim yang terdapat dalam pencernaan. 4. Glikoneogenesis adalah suatu pembentukan glukosa dari senyawa yang bukan karbohidrat. Baik, itulah paparan materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu secara sederhana karbohidrat didefinisikan sebagai polimer gula. Karbohidrat adalah senyawa karbon yang mengandung sejumlah besar gugus hidroksil. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup presentasi kami dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching and attention.